satu putaran, ada yang satu putaran, ada dua putaran. Menurut pandangannya ini, insya Allah ini 2 putaran, Cak Man. Ada perpecahan di salah satu paslon. Ya. Pemirsa, Nyi Olel dimanapun Anda berada, ketemu lagi dengan saya Sadiman, di samping saya Nyi Olel. Oke, Nyi, kita kan kepengen ngobrol santai tentang sambungan Pilpres kemarin ya Nyi ya. Dan juga saya mau bertanya-tanya Nyi. Bertanya-tanya. Iya, bertanya-tanya. Membahas kelanjutan video Pilpres di kalangan semua ini banyak perbedaan Nyi. Banyak perbedaan. Menurut Nyai, pilihan yang bagaimana kan gitu Nyi? Menurut Nyai. Jadi gini, teman-teman, semakin mendekati, ini kan mendekati hari, mendekati tanggal ya, nanti di bulan kedua itu, tentu saja gesekan akan semakin kuat, itu yang pertama. Tapi nggak usah khawatir, Cak Man. Kenapa? Karena memang sudah umum seperti itu, ya, situasi sosial politik sudah umum seperti itu, psikologi di masyarakat sudah mulai bergejolak, ya toh. Banyak berseliweran di media sosial, ya kan? Ya itulah demokrasi, gitu. Setiap orang mempunyai hak mempunyai hak pilihan, karena pilihan itu sudah disodorkan, toh. Ada 1, ada 2, dan ada yang nomor 3. Silahkan untuk memilih dengan sudut pandang dan pemaknaan masing-masing terhadap masing-masing paslon, gitu. Yang tidak diharapkan adalah ketika menanggapi sudut pandang orang lain, tentu saja nggak bisa memaksakan sudut pandang kita, ya, loh. Kan beda-bedanya. Kan beda-beda, makanya yang harus diperhatikan teman-teman, yang harus digarisbawahi adalah berbeda itu adalah biasa, berbeda pilihan, berbeda sudut pandang itu adalah hal yang lumrah, hal yang biasa. Tapi yang harus berhati-hati adalah dalam menyikapi pilihan individu lain, pilihan orang lain, itu juga harus bijaksana. Jangan terlalu fanatik kan ya, bisa memperpecah belah kan intinya. Kalau kita memilih, wah aku dukung si A, dukung si B, kalau kita bila-bila mati-matian ada perbedaan, itu juga berbahaya juga, ya kan ya? Berbahaya, dikatakan berbahaya, fanatik berlebihan dikatakan berbahaya ketika itu sudah mengganggu orang lain, sudah mengganggu kenyamanan pihak lain. Nah, saya juga punya pertanyaan, berarti Nyai ini sudah punya menentukan pilihannya ya? Sudah menentukan pilihan, tentu saja sudah. Gitu kan, karena sebagai warga negara diberikan hak untuk memilih, toh, dan pilihan sudah disodorkan, mana yang bisa dipilih sudah disodorkan. Jadi teman-teman juga, harapan saya silahkan untuk memilih sesuai dengan sudut pandang, pertimbangannya masing-masing. Karena apa? Dengan memilih artinya kita mempunyai harapan, Cak Man. Mempunyai harapan tentang bangsa ini ke depannya, tentu saja semoga menjadi lebih baik. Amin, amin, amin. Berarti pilihannya ini rahasia ya? Ayo rahasia. Juga saya juga rahasia nih, jangan sampai tahu. Wes milih ta? Belum. Karena belum ditentukan. Ditentukan menurut info sih 14 Januari kayaknya, 14. Hari Valentine. Oh iya. Ya, anak-anak muda sekarang Valentine. Saya juga punya pertanyaan ya Nia. Pertanyaan itu berita langit tentang Pilpres. Berita langit tentang. Kan Nyai kemarin membahas yang video Pilpres kemarin kan. Wah, dari semesta alam ada kayak gitu-gitu, dari menurut pandangannya itu 1 atau 2 putaran apa 1 putaran apa 2 putaran kan itu. Kita juga kan banyak nih di kalangan luar, wah 1 putaran, ada yang 1 putaran, ada 2 putaran. Menurut pandangannya ini gimana? Menurut para bahasamu berita langit ya. Oh iya, berita langit nih, pusat mengabarkan. Pusat mengabarkan. Jadi gini, teman-teman, tentu saja kalau sebagai rakyat ya, sebagai masyarakat umum, pasti rata-rata harapannya adalah 1 putaran. 1 putaran. Iya kan? Kenapa 1 putaran? Karena wis marek yo bar kan gitu ya.
Tapi aku pribadi itu punya pandangan sendiri, mungkin agak berbeda gitu kan. Jadi kalau dilihat dari tanda-tandanya, dilihat dari pergerakannya, insya Allah ini 2 putaran, Cak Man. 2 putaran. Ya, soalnya banyak penasaran yang tanya 1 putaran, 2 putaran. Banyak yang DM saya nih karena gitu. Iya, saya kan di sini kan maca artis kan ya. Nah, jadi kan banyak yang DM saya. Jadi ada tambahannya. Iya, Cak Man. Insya Allah nanti itu 2 putaran. 2 putaran. Dan nanti ada perpecahan di salah satu paslon. Ya. Jadi ada perpecahan nanti yang satu ini dalam satu paslon ini kan ada orang 2 tuh Cak Man. Yang satu ini akan ikut kubu yang satunya akan ikut kubu yang sebelahnya gitu. Nah, ini terus tadi kan Nyai berbicara tentang semesta alam, ya kan ya? Tolong disampaikan pada viewer kita itu pada penasaran gitu loh. Tentang semesta alam menurutnya. Tentang iki nak bahasa ya rek anak muda-muda tuh apa pesan semesta gitu bahasannya. Jadi gini, mungkin teman-teman yang sudah melihat video Pilpres dan video setelah Pilpres sudah sedikit memahami tentang angka 8, tentang keseimbangan, infinity, ya kan, tentang infinity ya. Jadi semakin kesini semakin jelas Cak Man. Di awal tahun kemarin ada sudah ada 3 kejadian toh, gunung meletus, gempa 2 kali, di Jawa Barat. Jadi itu kan sempat ada di video yang sebelumnya bahwa itu adalah cara kerja alam, itu adalah mekanisme alam semesta dalam mencapai keseimbangan. Nah, untuk bahasan kali ini kita membahas tentang politik toh. Iya. Maka hukum keseimbangan alam semesta itu juga akan terjadi di sosial politik. Gitu. Saya berharap untuk teman-teman, untuk para pemirsa, untuk masyarakat, jangan sampai ke arah radikalisme. Gitu ya. Karena apa? Karena tindak radikal ini baik di sosmed, baik itu secara fisik maupun secara verbal ya, kata-kata maupun secara komentar di media sosial, perilaku radikal ini juga nanti akan mendapatkan proses keseimbangan juga. Hukum alam semesta juga akan berlaku untuk kalian yang kurang bijaksana dalam bersikap. Ya kan? Kurang sadar dalam bersikap gitu. Proses keseimbangan alam semesta ini sebenarnya sudah pernah terjadi teman-teman. Kapan itu? Di tahun 98. Tentu saja banyak masyarakat yang masih ingat betul bagaimana kejadian tahun 98 ya, dan isu-isunya pun masih dibawa sampai hari ini. Sampai sekarang nih. Ya, jadi dalam sudut pandangku, ya kan, ketika itu dihubungkan dengan hukum alam semesta, maka kejadian 98, peristiwa 98 itu juga adalah proses keseimbangan di sosial politik waktu itu. Harapanku semoga itu tidak terjadi lagi untuk kali ini. Kita bisa memulai dari hari ini loh. Kita bisa memulai dari diri kita sendiri, dari lingkungan keluarga ya kan, untuk sedini mungkin lebih pintar dalam berkomentar, lebih bijaksana dalam menyikapi perbedaan pilihan. Ah itu Cak Man. Karena sudah ada undang-undangnya kan ya. Itu benar, sudah ada undang-undangnya. Apalagi nanti semakin mendekati tanggalnya, neng medsos iki wis masya Allah. Masya Allah. Jadi kita bermedia sosial yang benar, yang baik, supaya tidak terkena undang-undangnya kan ya. Terus ada lagi pesan-pesannya. Ya. Jadi tentang bagaimana kita bisa menerima takdir. Jadi gini,
apa yang kita bahas ini adalah prediksi ya teman-teman, prediksi menurut pemaknaan dan sudut pandang saya sebagai praktisi tentu saja. Jadi apa yang terjadi nanti ke depan tentu saja itu adalah takdir ketika kita memaknai di kala itu gitu kan. Jadi contohnya gini, tahun ini Pilpres kali ini gitu kan, Pilpres kali ini ada sosok pendatang baru, di mana beliau masih sangat muda kalau dibandingkan dengan paslon lain. Katakanlah seperti ini, setelah melewati proses A, B, C, D, beliau masih tetap ada sebagai calon. Betul? Ya. Artinya apa? Itu takdir, Cak Man. Dan kita harus menerima itu dengan apa? Lapang dada, betul? Ya. Itu ada di salah satu paslon, kan gitu. Dan itu harus diterima sebagai apa? Sebagai pilihan. Kan ada tiga, maka silakan memilih dengan hati nurani. Ya. Keberadaan beliau saat ini itu takdir, Cak Man. Jadi bagaimana caranya kita menerima takdir ini tadi loh, bahwa setinggi apapun prediksimu, seluas selebar apapun prediksimu tentang kejadian alam, tentang sosial politik dan lain sebagainya, akhirnya apa? Akhirnya Tuhan juga yang menentukan. Iya. Begitu. Mungkin ada pesan-pesan lagi nih sebelum ngobrol kita sudahi gitu, apa yang perlu disampaikan? Cukuplah. Kalau saya juga ada pesannya. Oh ya. Iya. Ingat pemirsa, pemilu hanya 5 tahun sekali kan ya. Iya. Jadi yang rukun, iya kan? Betul. Yang santun, yang rukun. Intinya sehabis pemilu kita bersaudaraan lagi. Oh benar itu, benar. Iya. Beda pilihan pun, kita beda pandangan, beda pilihan pun cukup dikontestasi aja. Jadi setelah pemilu kita rukun lagi, guyup gitu. Benar. Makanya dari saat ini dijaga bahwa terlalu pro kontra itu merupakan keseimbangan juga, toh Cakman, ada yang pro, ada yang kontra ya teman-teman. Terlalu fanatik, terlalu pro itu juga tidak baik. Tidak baik. Iya kan, karena kayak kamu bilang, ini momen kan saat ini, ke depan kita masih hidup bersama, kita masih hidup bergampingan, masih saling membutuhkan. Makanya terlalu pro, terlalu fanatik, sempit pun tidak baik. Terlalu kontra pun sampai menghujat, menghina, ya tentu saja itu juga nggak baik. Dan itu berakibat juga pada keseimbangan alam. Gitu aja pemirsa. Oke, sebelum acara diakhiri ini ngobrol santai, jangan lupa like, subscribe YouTube Nyi Olel. Jangan lupa makan, jangan lupa sholat, jangan lupa menabung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.